Jadi kalau misalnya saya kalau dari divisi stroke itu gejala klinis ya. Gejala klinis artinya suatu kumpulan gejala berupa defisit vokal ataupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam tanpa ada penyebab lain selain gangguan pembuluh darah di otak. Jadi gejalanya sifatnya mendadak. Asal kata dasar stroke itu strike. Jadi mendadak semuanya. Dan itu munculnya gejala klinis. Jadi encong mendadak, pelo mendadak, lemah tubuh mendadak, kesemutan sisi tubuh mendadak. Jadi kalau kesemutan pasien stroke itu bukan, dok tangan saya kesemutan nih. Sering bilangnya seperti itu, tangan saya kesemutan, cuman tangan doang gitu. Atau kakinya doang yang kesemutan. Padahal itu sebenarnya bukan stroke sebenarnya. Bisa jadi itu penyakit yang lain. Kalau kesemutannya pasien stroke itu benar-benar dari ujung rambut, dari ujung dahi sampai ujung kaki, semuanya kesemutan. Jadi wajah, sisi, leher, lengan, badan, kaki, tungkai itu semuanya kesemutan. Jadi stroke itu kejadiannya adalah di dalam pembuluh darah di otak. Kalau kita bagi sebenarnya stroke itu ada dua tipe. Gampangnya ada penyumbatan sama pendarahan. Nah, sulitnya adalah gini. Saya seringkali dapatnya, kenapa saya tanya tadi, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Saya udah, ya kasus kami di rumah sakit banyak sekali. Jadi kalau pasien-pasien seperti stroke itu harus lebih baik kayaknya di screening deh. Kadang-kadang teman-teman suka tanya gitu, kenapa ya kita harus periksanya banyak banget gitu. Padahal pasien cuma punya hipertensi ataupun diabetes. Karena kita harus tahu dari sama selain rambut sama kuku, seluruh badan kita itu isinya berdekatan antara dinding pembuluh darah atau endotel dan saraf sebenarnya. Itu semua sejalan semua. Jadi kita mesti screening semuanya yang sesuai dengan perjalanan penyakitnya. Jadi kalau stroke penyumbatan itu ada tipenya, ada emboli atau trombotik. Jadi emboli itu asalnya dari jantung. Kalau trombotik itu pengerasan pembuluh darah. Suka perhatiin nggak kalau misalnya ini pasiennya tiba-tiba pagi-pagi ditemukan udah bangun tidur dia pelo gitu. Kenapa? Karena dia pembuluh darahnya udah ada penyumbatan, cuman karena dia lagi istirahat, jantungnya pelan, frekuensinya pelan, jadi oksigen ke otaknya nggak nyampe. Itu yang menyebabkan pasiennya kena stroke yang biasanya tipenya trombotik. Atau pasiennya sekarang lagi zaman apa nih? Kalau ngeliat di sosial media tuh either dia lari atau main tenis. Lagi aktivitas. Jadi dia lagi aktivitas, wah, apa namanya, semangat banget gitu. Wah, ini gue harus ini, lari saya pace-nya harus 6 nih, harus 5 nih gitu ibaratnya. Dia nggak sadar heart rate-nya melewati batas yang seharusnya. Jadi dari serang pasca itu dia jatuh langsung lumpuh mendadak biasa seperti itu. Nah, itu biasanya sering pada pasien emboli. Artinya kalau emboli itu asal dari jantung paling sering. Lalu ada pasien yang stroke pendarahan. Pendarahan itu ada pendarahan intracerebral di dalam kepala atau yang di selaputnya. Jadi biasa kalau pasien-pasien pendarahan gini munculnya kalau saya lagi jaga tuh atau dikonsulkan, biasanya pasiennya sakit kepala hebat. Jadi sakit kepala yang belum pernah dirasakan sebelumnya, itu pasien pasti akan teriak kesakitan, aduh, gitu. Terus pasiennya nggak sadar. Kalau udah ada pasien seperti itu khas sekali pada pasien-pasien pendarahan di kepala. Ya, jadi kalau kita pasien, apa yang mesti kita lakukan? Bawa segera ke rumah sakit. Ciri khasnya segera ke RS, udah dipersingkat. Senyum yang tidak simetris, gerakan separuh anggota tubuh yang melemah tiba-tiba, pelo mendadak, kebasnya separuh tubuh, kadang matanya disertai kabur. Kabur tuh artinya pandangannya gini, kayak kita ditutup korden, set, gitu, hilang lagi. Cuman